Next, kita lanjutkan ke materi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 laboratorium. Keselamatan dan kesehatan kerja memiliki dasar hukum yang jelas dan wajib diterapkan untuk melindungi tenaga kerja dan lingkungan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Di situ dijelaskan tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, dan adanya bahaya kerja di tempat itu wajib diatur terkait keselamatan dan kesehatan kerjanya. Kemudian, Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3, di situ dijelaskan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, lingkungan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Nah, di sini perusahaan-perusahaan tersebut wajib menerapkan sistem manajemen K3 atau SMK3. Kemudian di Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Di sini dijelaskan bahwa tempat kerja yaitu di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Kemudian tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Nah, di situ wajib memiliki P2K3. Kemudian, K3 ini tidak lepas dari kecelakaan kerja yang seharusnya memang harus untuk dihindari. Untuk dapat menghindarinya, kita perlu mengetahui penyebabnya dan tentunya untuk mewaspadainya kita perlu sadar akan akibatnya atau kerugiannya. Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh penyebab dasar, penyebab tidak langsung, dan penyebab langsung. Penyebab dasar antara lain kurangnya prosedur atau aturan, kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, dan kurangnya kepatuhan. Sementara itu, penyebab tidak langsung meliputi faktor pekerjaan, yang mana memang mengandung potensi bahaya, dan faktor pribadi, yang mana hal itu berhubungan dengan bagaimana kita bertindak dalam pekerjaan. Kemudian penyebab langsung dari kecelakaan adalah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Nah, lalu apa dampak dari kecelakaan? Dampak dari kecelakaan ini meliputi kerugian manusia, alat, material, maupun lingkungan. Kemudian, dalam menghadapi maupun meminimalisasi kecelakaan kerja, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pengendalian risiko atau bahaya ini dilakukan secara berurutan sesuai dengan hierarkinya, yaitu mulai dari eliminasi bahaya atau menghilangkan bahayanya. Selanjutnya, tahapan kedua berdasarkan hierarkinya bisa dilakukan substitusi atau mengganti alat, mesin, bahan, dan lain sebagainya menjadi lebih aman. Kemudian hierarki berikutnya yaitu perancangan, yaitu modifikasi alat, mesin, bahan, dan lain sebagainya sehingga semua menjadi lebih aman. Atau dapat juga dilakukan dengan administrasi, yaitu modifikasi prosedur, aturan, rambu, dan tanda bahaya untuk antisipasi resiko dan bahaya. Lalu hierarki paling akhir yaitu adanya alat pelindung diri yang merupakan tameng terhadap diri kita untuk melindungi kita dari adanya potensi bahaya. Kemudian apa itu alat pelindung diri atau APD? Nah, APD ini merupakan kelengkapan wajib yang harus digunakan sesuai bahaya dan risiko kerja. Seperti yang kita ketahui, ada safety helm, jas lab, safety glass, kemudian masker, sarung tangan, safety shoes, dan lain sebagainya. Selain APD, pekerjaan khususnya di lab juga perlu dilengkapi dengan peralatan keselamatan kerja. Nah, peralatan-peralatan ini harus tersedia dan dapat digunakan saat kondisi darurat. Apa saja peralatan yang diperlukan? Yang pertama tentunya peralatan pemadam kebakaran, kemudian kotak P3K, safety shower, lemari asam, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian untuk mengetahui berbagai informasi keselamatan tentang bahan kimia, kita dapat menggunakan MSDS atau Material Safety Data Sheet. MSDS merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai bahaya bahan kimia, penanganan, dan pencegahan kecelakaan. Apa saja kira-kira informasi yang tertera di dalamnya? Mungkin rekan-rekan bisa lihat di bagian pertama biasanya diidentifikasi produk dan pabriknya. Lalu di bagian kedua, komposisi dan informasi bahannya. Bagian ketiga, identifikasi bahaya. Bagian keempat dan seterusnya hingga bagian terakhir biasanya berupa informasi terkait pengangkutan, kemudian tentang peraturan-peraturan dan informasi tambahan lainnya. Oke, setelah itu segala aktivitas laboratorium tentunya tidak luput dari adanya limbah, utamanya limbah sisa hasil analisis. Ada limbah gas, limbah cair, dan juga limbah padat. Limbah gas ditangani melalui proses tertentu seperti adsorpsi, yaitu penyerapan oleh adsorben seperti activated carbon sebelum dilepaskan ke lingkungan. Atau bisa juga langsung diemisikan ke lingkungan dengan catatan dibantu oleh vegetasi untuk menyerap kandungan kotorannya sehingga udara menjadi bersih. Sementara itu, penanganan limbah cair dilakukan melalui pengumpulan sesuai jenisnya, perlakuan awal atau primary treatment, dilanjutkan perlakuan lanjutan atau secondary treatment, dan perlakuan akhir atau final treatment. Nah, langkah pertama yaitu pengumpulan. Limbah-limbah ini dikumpulkan sesuai jenisnya untuk mencegah reaksi yang berbahaya. Selanjutnya, perlakuan awal dilakukan untuk menetralkan bahan atau membentuk endapan terutama pada logam-logam berat. Kemudian, perlakuan lanjutan dilakukan melalui penyaringan untuk memisahkan cairan dan padatannya. Dan terakhir, limbah ditangani sesuai dengan bentuk akhirnya agar aman bagi lingkungan. Lalu bagaimana dengan limbah padat? Limbah padat ini ditangani melalui solidifikasi atau insinerisasi, tentunya sesuai jenisnya. Solidifikasi ini dilakukan dengan mengubah sifat fisik limbah. Penambahan senyawa pengikat dilakukan agar pergerakan senyawa ini terhambat atau terbatasi dan membentuk massa monolit dengan struktur yang kekar. Sementara itu, insinerisasi adalah pembakaran. Baik, demikian materi pelatihan terkait topik ini. Semoga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam bekerja secara aman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sambung ke materi berikutnya.